Di dalam gereja, di dalam kekristenan, paling kurang ada dua pendapat tentang keselamatan, tentang doktrin keselamatan. Konsep pertama, saudara-saudara, ada yang bilang keselamatan itu adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Istilah kerennya, dia istilah buku, dia istilah teologi bilang begini. Keselamatan itu menganut konsep sinergisme. Sinergisme artinya dari kata sinergi, orang pernah tahu, kerjasama. Ada keterlibatan dua pihak. Misalnya ada orang tenggelam di laut, kedalamannya 1000 meter. Yang tenggelam itu nama Hamilasut. Waktu dia tenggelam, belum mati, taremah pate, jadi belum mati, masih aktif saraf-sarafnya. Waktu dia sementara tenggelam, kong Tuhan di pinggir pantai Bataria begini, Hamilasut. Kita dengar, Tuhan ada bapangnya. Keluar dari situ, kalau ngana tenggelam di bawah situ ada paus, dia akan makan dan ngana tidak mungkin akan hidup. Lalu kita bereaksi, oh iya. Lalu kita berusaha berenang ke permukaan air. Akhirnya sampailah kita di permukaan air karena ada panggilan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, berenang 50 meter ke arah kiri. Lalu kita berenang, berusaha dalam susah payah. Dia bilang, belok kanan 20 meter, belok kanan. Lalu akhirnya terus sampailah kita di tepi pantai. Dan kita tidak jadi mati. Kita selamat. Ini contoh sederhana. Keselamatan itu kerjasama Allah dan manusia. Allah ada peran, manusia ada peran. Allah memanggil, manusia bereaksi. Itu konsep pertama, disebut sinergisme. Biar dia belajar istilah-istilah yang kadang-kadang jaringan. Istilah kedua, keselamatan itu betul-betul tindakan sepihak dari Allah. Praktisnya begini. Ada orang tenggelam. Yang tenggelam ini dia nama Hamilasut. Tenggelam, so sampai di dasar laut memang matemo. Zeyo mata dengar. Memang so mati. Ya kalau so mati so tidak mata dengar, no? Lalu dia so mati so di dasar laut. Kong Tuhan datang. Tuhan datang di bawah laut. Tuhan angkat dia. Kong Tuhan bawa di pinggir pantai. Kong Tuhan hembuskan nafas baru. Dia hidup lagi. Dia selamat. Ini disebut dalam istilah teologi monergisme. Dari kata mono, sepihak, satu, tunggal. Jadi keselamatan itu kata betul-betul tidak ada jasa sedikit pun dari kita. Tidak ada. Seujung kuku pun tidak ada jasa. Keselamatan itu murni tindakan sepihak dari Allah. Keselamatan itu semata-mata prakarsa Allah. Allah lah yang bertindak. Manusia tidak ada peran. Manusia pasif. Allah yang aktif. Tetapi yang pertama tadi, Allah aktif, manusia aktif. Dua-dua ada andil, dua-dua ada jasa, dua-dua bekerja sama, dan akhirnya selamat. Kita mau tanya, yang benar secara Alkitabiah, itu keselamatan yang mana? Yang pertama, yang kerjasama, atau yang kedua, keselamatan tindakan setia Allah? Yang benar secara Alkitabiah, yang kedua. Keselamatan itu tindakan sepihak dari Allah. Mana bukti sih pendeta? Nanti baca Efesus 2 ayat 1. Di situ ada tulis, kamu dahulu sudah mati. Bukan hampir mati, sudah mati. Jadi kalau sudah mati, berarti betul-betul kita tidak ada jasa dalam keselamatan. Tidak ada sesuatu peran, tidak ada sesuatu jasa. Saudara-saudara, ada satu lagu yang bagus, lagu 2 Sahabat Lama, Yesusku yang ajaib. Mari dia ayat 2. Tahu dia ayat 2? Bukan oleh amal aku tertebus, hanya oleh jasa Yesus penebus. Bagus sekali, kita kagum sekali dengan pencipta lagu itu. Kita ditebus, kita diselamatkan bukan karena jasa kita, tapi semata-mata karena jasa Kristus. Kita diselamatkan dengan apa? Dengan jasa kita kah? Atau dengan jasa Kristus saja? Jasa Kristus saja. Nggak perlu tambah. Orang diselamatkan cukup dengan iman. Cukup dengan iman. Cukup kasih karunia.
Allah sudah cukup di dalam Yesus Kristus. Nggak usah tambah. Nggak usah tambah. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu bukan jasa kita. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Tapi apakah kita tidak perlu berbuat baik? Orang Kristen harus berbuat baik. Tapi perbuatan-perbuatan baik itu bukan supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena jasa Kristus, anugerah Kristus. Maka semua perbuatan baik kita lakukan bukan lagi dalam kerangka selamat, tapi karena kita diselamatkan, maka kita harus mati-matian berbuat.